share satu yang saya belajar dalam minggu ini ya saudara. Minggu terakhir ini kita lagi belajar tentang buah roh ya. Khususnya buat saya lagi belajar mengenai damai sejahtera. Kita udah sering dengar ayatnya di Filipi 4 ayat 6 ya. Di situ dikatakan bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut dengan kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Oke, jadi saya belajar saudara, benar-benar saat ini kita perlu damai sejahteranya Tuhan gitu, supaya kita nggak khawatir, supaya kita tetap tenang. Kalau Daud berkata bahwa hanya dekat Allah saja jiwaku tenang gitu ya. Kita perlu Tuhan, kita perlu dekat sama Tuhan gitu. Dan apa yang kita pikirkan itu kadang apa yang kita rasain. Jadi Tuhan mau mari pikiran kita memang pikiran Kristus saudara. Taruh percaya kita hanya kepada Tuhan. Kita percaya bahwa di dalam Tuhan semua pengharapan masih ada di dalam Tuhan saudara. Amin. Dan apa yang janji-janji Tuhan yang baik, yang manis, yang sedap didengar, pikirkan semuanya itu. Ya, jadi kalau ada pikiran negatif yang lain jangan dipikirin saudara. Cuma lihat, percaya sama janji Tuhan aja. Amin. Oke, mari sama-sama kita berdoa, kita siapkan hati kita percaya bahwa ibadah pagi hari ini kita sungguh-sungguh bisa menikmati Tuhan, kita bersuka cita bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Mari satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kembali kami bisa beribadah di tempat ini Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan, itu semua karena anugerah Engkau yang besar buat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Engkau hari demi hari buat kami Tuhan, untuk penjagaan Engkau hari demi hari buat kami Tuhan. Terima kasih buat kekuatan yang baru Engkau berikan buat kami setiap hari. Terima kasih buat kesehatan yang Engkau berikan buat kami setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, itu semua karena kemurahan Engkau dan kebaikan Engkau Tuhan. Tuhan, pagi hari ini kami berdoa Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami mau menikmati Engkau pagi hari ini di tempat ini Tuhan. Kami mau dekat dengan Engkau Tuhan. Kami sungguh-sungguh ingin merasakan hadirat Engkau Tuhan. Kami ingin sungguh-sungguh merasakan ketenangan di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, untuk kami dekat dengan Engkau Tuhan. Engkau sumber kekuatan buat kami Tuhan. Engkau sumber pengharapan buat kami Tuhan. Dan pengharapan di dalam Engkau Tuhan sungguh-sungguh gak pernah mengecewakan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau sumber kuat buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sumber sukacita buat kami Tuhan. Engkau sumber damai sejahtera buat kehidupan kami Tuhan. Kami gak perlu takut, kami gak perlu khawatir Tuhan tentang apapun juga Tuhan. Tentang apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami putuskan, apa yang harus kami pikirkan Tuhan, semuanya kami percaya Tuhan. Di dalam Engkau Tuhan kami akan aman Tuhan. Di dalam Engkau kami akan kuat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami akan datang kepada Engkau Tuhan dengan satu ucapan syukur Tuhan. Kami akan menyembah Engkau Tuhan dan kami akan meninggikan Engkau Tuhan. Tuhan, mari siapkan hati kami Tuhan. Buka hati kami sungguh-sungguh Tuhan. Untuk kami mau dibentuk Tuhan. Untuk kami mau diajar pagi hari ini Tuhan. Untuk kami mau dengar Tuhan akan suara Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau tanggalkan setiap pikiran yang bukan berasal dari Engkau Tuhan. Setiap beban pikiran kami Tuhan. Setiap pergumulan kami mau tanggalkan di bawah kaki Engkau Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh fokus Tuhan pagi hari ini kepada Engkau Tuhan. Biar mata hati kami sungguh-sungguh fokus kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berikan waktu kami yang terbaik Tuhan, 1 jam ini Tuhan, untuk menyembah dan memuliakan Engkau Tuhan, untuk mendengarkan firman Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menyembah Engkau Tuhan, untuk memuji Engkau, untuk meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga Tuhan buat setiap orang yang melayani pagi hari ini Tuhan. Ada urapan yang baru, ada urapan yang khusus dari Engkau Tuhan. Memberkati setiap orang yang datang Tuhan, memberkati setiap jemaat Engkau di tempat ini Tuhan. Gak terkecuali
kami mau serahkan waktu ini Tuhan ke dalam tangan Engkau. Biar Engkau yang beracara di tengah-tengah kami Tuhan, berhadir Engkau yang melawat dan menjamah setiap kami Tuhan. Percaya ada kuasa Allah Tuhan yang terjadi Tuhan pagi hari ini Tuhan, melawat setiap hati di tempat ini Tuhan. Tuhan Kau yang menjawab setiap doa di tempat ini Tuhan. Bahkan Kau menjawab Tuhan setiap sakit penyakit Tuhan di tempat ini Tuhan. Kau yang sembuhkan Tuhan. Biar mujizat Kau terjadi pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa di dalam Engkau Tuhan, Tuhan Engkau sumber jawaban segala sesuatunya dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berikan segala kemuliaan Tuhan. Hormat Tuhan, pujian hanya bagi Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan berikan terbaik buat Tuhan kita, amin. Amin.
bersyukur Tuhan. Kau Allah yang luar biasa dalam hidup setiap hari kami Tuhan. Kami yakin Tuhan dan percaya Tuhan Kau hadir di tempat ini pada hari ini waktu setiap dari kami Tuhan. Bahwa kami lebih dalam lagi dalam penyembahan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini ya Tuhan. Kami serahkan semuanya kepada Engkau ya Tuhan. Kami satukan hati kita ya Tuhan. Kami serahkan semuanya kepada Engkau. Kami mau melakukan semuanya dengan iman ya Tuhan. Kami tidak mau takut ya Tuhan atas hidup kami ya Tuhan yang kami jalani ya Tuhan. Terima
Bapa di surga, kami mau berserah di dalam kekuatan-Mu Tuhan, karena kami tahu Bapa bahwa kami tidak mampu, kami tidak sanggup Tuhan berjalan di dalam kehidupan ini tanpa Engkau mengambil alih semua hal yang buat kami sudah kami serahkan kepada Engkau Tuhan. Hari ini Tuhan, waktu firman-Mu berbicara, biar hati kami tetap berbicara di dalam firman-Mu Tuhan, mendengar kebenaran-Mu dan berjalan di dalam jalan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Selamat pagi, Shalom. Haleluya. Apa kabar saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus? Luar biasa. Saya percaya bahwa saya coba aja ya, saudara. Daripada nggak fokus. Saya percaya bahwa hari ini, minggu terakhir di bulan ini, Tuhan mau berbicara secara pribadi kepada kita melalui firman Tuhan. Amin, saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami tahu Tuhan, firman-Mu ini akan berbicara lebih lagi di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, Engkau yang berfirman. Amin. Saya berdoa 2 kali, saudara. Saya percaya bahwa kalau hari ini saudara melihat bunga ini, saudara. Ini dimulai dari kehidupan kita. Waktu kita sebagai manusia, kita tahu bahwa sebenarnya kasih karunia Tuhan itu cukup dalam kehidupan kita. Kita diawali dari kehidupan kita yang penuh dengan masalah, penuh dengan dosa. Dan waktu saya sadari, pelan-pelan bunga yang kelihatan indah ini, atau kehidupan kita yang kelihatan utuh ini, ya, satu-satu dicopot, saudara. Ada perasaan bersalah. Maaf, saya nyampah sedikit ya. Ada perasaan bersalah, ada perasaan kecewa pada orang tua, kepada orang-orang di sekitar kita, pada bos kita, pada kakak adik kita. Ada perasaan di mana kita nggak layak untuk jadi manusia yang utuh. Banyak hal dosa kita yang kita berpikir bahwa kita udah nggak bisa lagi nih ngobrol sama Bapak Kingkong, mungkin dia terlalu baik ya, dia itu nggak ada dosa deh kayaknya. Atau kita merasa nggak layak datang ke gereja. Kita merasa gereja itu hanya buat orang-orang yang hidupnya benar, orang-orang yang baik, orang-orang yang nggak berdosa, orang-orang yang ya pokoknya datang ke sini seperti ada polo di atasnya, ya. Terus kemudian kita merasa seperti pada waktu itu, saya ingat sekali waktu SD, saya merasa bahwa saya anak nomor 4, saudara. Saya merasa bahwa saya pintar juga enggak, bodoh juga enggak, saudara ya. Kalau ditentang kejepit bawah, kejepit atas ya, saudara ya. Jadi kadang-kadang saya mencoba untuk bukan kelihatan pintar, berusaha berjuang untuk supaya jadi anak pintar. Ya, saya rajin belajar, rajin lakukan segala sesuatu. Kelas 1 juara 1, kelas 2 juara 2, kelas 3 juara 3. Kelas 4 saya pindah ke Jakarta, saudara. Saya pindah ke Jakarta, masuk ke sekolah namanya Taman Siswa. Mungkin saudara sini nggak tahu sekolah apa itu ya. Tapi dulu keren katanya sih ya di sini. Sekolah swasta yang bagus. Sampai di sana saya menyadari bahwa
saya nggak bisa berteman. Saya diketawain. Cara bicara saya diketawain. Saya berasal dari Riau Daratan ya. Jadi kalau slangnya saya waktu itu slang Melayu jadi apa gitu ya. Jadi setiap saya bicara saya diketawain, saya dicemooh. Pelajaran saya drop karena saya merasa saya nggak mau sekolah pada waktu itu. Pelajaran yang paling bagus cuma satu, pelajaran bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia seperti bahasa Melayu ya. Jadi bagus saya, kamu, jadi pelajaran paling bagus bahasa Indonesia doang. Dan saya mulai mengalami ketakutan setiap ulangan umum atau ujian. Saya pasti pinjam kunci guru WC guru karena guru WC murid bau banget saudara. Karena saya harus ke belakang pulang balik. Karena saya takut saya nggak bisa mengerjakan soal. Di dalam kehidupan kita ada beberapa ketakutan karena kita merasa tidak mampu dan tidak layak. Kita merasa bukan manusia seutuhnya. Satu-satu kita merasa kita down. Sampai satu kali saya ingat saya pulang ke sekolah, saya punya nilai PMP itu merah saudara. PMP merah bisa nggak naik kelas saudara. Zaman saya kelas 4. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Saya umpetin rapotnya. Kakak saya aja nggak tahu. Saya umpetin rapotnya. Saya nggak mau kasih lihat ibu saya. Saya cuma bilang, kamu mana rapotnya? Iya udah, nggak dibalikin. Saya takut, karena saya takut dimarahin saudara. Saya takut orang tua saya kecewa. Berapa di sini anak-anak yang merasa takut orang tuanya kecewa? Banyak ya. Aduh, kalau papa bilang saya kecewa atau mama bilang, mama kecewa deh sama kamu deh. Mama berharap kamu lakukan ini atau mama expect kamu bisa ini, kamu gak bisa. Kecewa. Pada waktu itu hatinya pun turun. Sampailah kita di dalam satu kondisi yang kita hancur. Dan kita merasa kita pantasnya dibuang. Kasih karunia berbicara tentang itu. Sepantasnya kita itu adalah orang-orang yang terbuang. Sepantasnya kita adalah orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Satu dosa kita mampu membuat kita masuk ke dalam neraka. Satu dosa kita mampu membuat kita masuk di dalam neraka. Karena buat Tuhan gak ada dosa besar, gak ada dosa kecil. Ya, jadi saya belajar satu hal mengenai kasih karunia Tuhan. Roma 8 ayat 39, firman Tuhan mengatakan demikian saudara. Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun di bawah, ya, semua kuasa yang ada, atau sesuatu makhluk lain tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau saudara di sini pernah mengatakan, Tuhan jadikanlah biar Engkau menjadi Tuhan saya dan Juru Selamat saya. Pada saat itu, kasih karunia kehidupan yang harusnya kita saat ini mati dan masuk neraka, Tuhan memberikan kehidupan. Amin. Tapi kasih karunia Tuhan gak cukup sampai di situ. Tuhan mau kita mengalami kasih karunia yang ada di dalam dunia ini pada waktu kita masih hidup. Bilang kiri kanan, waktu kamu masih hidup, kamu dapat loh kasih karunia. Dan Tuhan menyiapkan itu bukan untuk kita meninggal saja, tapi di dalam kehidupan ini. Karena Tuhan juga mengingatkan kita bahwa apapun yang sekitar ini mau lakukan, ya, tidak akan mencabut kasih karuniaku di dalam kehidupan kamu, gak akan. Mungkin saat ini kita merasa bahwa Tuhan sudah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Kata tidak pernah. Tetapi ada satu bagian yang bisa terjadi, kita kehilangan kasih karunia Tuhan bukan pada waktu Tuhan meninggalkan kita, tapi pada waktu kita meninggalkan Tuhan. Next. Ada firman Tuhan mengatakan Yudas 1 ayat 21, peliharalah dirimu demikian dalam kasih
kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Sepanjang kehidupan ini sampai nanti kita dipanggil Tuhan, Tuhan mau kita memelihara kasih Allah. Tuhan mau kita memeliharanya di dalam kehidupan kita. Kasih karunia Allah itu dipelihara di dalam kehidupan kita. Nanti kita belajar bagaimana kita memelihara kasih karunia Allah. Tapi intinya seperti ini, bahwa Tuhan ingin sekali, bukan hanya kita nanti mati masuk surga, tapi di dalam kehidupan ini kita mengalami kehidupan yang dipelihara oleh kasih karunia Allah. Amin, saudara? Amin. Next. Yang pertama adalah, kelihatan nggak yang di belakang? Menjaga pikiran. Ini yang saya percaya bahwa pakai firman Tuhan itu mengatakan, kenapa kita harus baca firman Tuhan? Kenapa kita merenungkan firman Tuhan? Itu adalah tools untuk kita menjaga pikiran kita. Kenapa firman Tuhan ingat kembali pada kata-kata yang mengatakan bahwa firman itu bukan firman yang mati, tetapi firman itu hidup. Kenapa itu hidup? Pada waktu firman kita apply di dalam hati pikiran kita. Amin. Pada waktu firman Tuhan kita renungkan, itu menjadi hidup. Amin, saudara. Beberapa minggu ini saya lagi belajar mengenai buah roh, buah roh. Ternyata setiap di-apply itu susah ya, saudara ya. Kemarin sempat ngobrol sama David, bukan ngobrol sih, David bilang gini, sabar itu, kenapa deh? Sabar itu kan gak sabar itu dipelajari apa dialami ya? Karena di bawah statement saya waktu saya bilang, mari kita sama-sama terus belajar untuk sabar. Belajar itu dipelajarin atau dialami ya? Saudara, yang saya belajar bahwa waktu kita belajar kita harus mengalami. Ini yang kita selalu belajar. Setiap kita di firman Tuhan berbicara hari itu kita mengalami supaya kita dites, bisa nggak kita lulus sama si A itu, amin? Dan di dalam kehidupan seperti ini, kalau firman Tuhan bilang sabar, hari ini kita diuji terus kesabarannya. Diuji setiap saya bagikan mengenai damai sejahtera, ini damai sejahteranya diuji terus ya. Oh, ini lagi diuji juga. Sabarannya. Benar, gak ada yang perlu diganti. Dasar Tuhan. Ya, jadi yang saya belajar bahwa lagi diuji. Oke, yang saya pelajari bagaimana kita menjaga pikiran. Saat ini kan pikiran kita juga diuji, saudara. Karena kan kalau kayak kemarin saya ingat sekali si Victoria, dia bisa diterima di SMP 7. Waktu dia terima di SMA 7, dia bilang gini, benar nggak sih Ma? Benar nggak sih Ma? Kayaknya enggak deh. Kayaknya saya nggak sepinter itu bisa keterima. Dia nggak percaya karena pikirannya banyak kali orang-orang mengatakan dia kamu nggak sepinter yang ini, kamu nggak sepinter si ini, kamu nggak sepinter teman-teman dia yang lain. Saya mengatakan bahwa itulah kasih karunia Allah. Di dalam kasih karunia Allah kita nggak perlu membuktikan sesuatu. Saya ingat sekali kita selalu mencoba membuktikan sesuatu kalau anak-anak kepada orang tuanya, ya, kepada orang tuanya. Saya ingat sekali selalu membuktikan. Saya selalu waktu itu kalau rapot saya bagus, saya bawa ke papa saya selalu buktikan, Pak nih rapotnya bagus. Bukan supaya dapat angpau ya saudara, supaya dipuji. Terus kemudian yang dia lihat nggak semua angka, yang lain boleh bagus, dia cuma lihat satu angka. Ingat nggak angkanya apa? Ada kakak saya. Dia cuma ingat satu pelajaran matematika. Kalau pelajaran matematika 8 baru bagus. Kalau masih 7 jelek gitu loh. Jadi setiap udah 7 saya nggak berani kasih lihat. 8 baru saya kasih lihat. Sama juga di dalam kehidupan kita mencoba kelihatan baik sama orang-orang di sekitar kita. Kelihatan hebat, kelihatan kuat, kelihatan luar biasa. Tapi sebenarnya itu nggak perlu. Tuhan nggak melihat kehebatan kita, saudara. Tuhan tahu yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita.
Jadi akhirnya saudara-saudara, kita baca yuk sama-sama. Semua yang benar, 2, 3. Semua yang mulia, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Nah, amin. Pada waktu kita berpikir akan hal-hal yang luar biasa ini, yang dikatakan di firman Tuhan ini yang positif, yang saudara akan alami, saudara akan mengalami hal yang luar biasa. Amin. Kasih karunia Tuhan akan tinggal tetap di dalam pikiranmu pada hari itu. Amin. Amin. Next. Yang kedua adalah menjaga hati. Yang saya belajar mulai dari menjaga pikiran. Waktu pikiran kita benar, hati juga pasti benar. Orang gak bisa bilang hati saya benar kok, tapi pikirannya gak benar, gak bisa. Itu satu paket, saudara. Kalau kita mengalami pikiran yang benar, hati kita pasti benar. Amin, saudara. Amin. Tapi pikiran yang gak benar, hati kita juga gak benar. Amin. Nah, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kata segala kewaspadaan. Waspada banget ya, seperti kita takut sama virus, seperti itu pula kita menjaga hati kita takut terkontaminasi dengan bakteri yang gak benar dan virus-virus yang gak benar. Dari apa yang kita dengar, apa yang kita prasangka kita, asumsi kita, akhirnya pikiran kita juga gak benar. Dan apa yang terjadi, hati kita juga gak benar. Karena firman Tuhan mengatakan demikian, waktu hati kita gak benar, gak ada kehidupan tuh yang terpancar, gak ada. Kalau firman Tuhan mengatakan kamu harus jadi terang, ya, gak ada terang yang terpancar. Artinya waktu kita ada di dalam kegelapan, kita pun gelap, semuanya gelap. Kita ada di dalam terang, ya oke lah, jadi terang ya kita ya. Tapi waktu kita ada di dalam gelap, kita pun ikut gelap, saudara. Tapi kalau yang namanya hati yang terpancar, kita ada di dalam terang, kita semakin bersinar, kita ada di dalam gelap. Kita ada di dalam gelap, gelapnya kabur. Kemarin saya belajar mengenai terang itu ternyata bukannya bikin gelap pergi, tapi terang itu makan gelap. Sudah tahu? Dimakan itu gelap. Mau coba saudara? Kita matiin lampu semuanya. Waktu ada terang, gelapnya itu dimakan sama terang. Artinya, waktu benar-benar kehidupan kita, hati kita benar, mau nggak mau, sekitar kita pun terpancar kehidupan. Mereka merasakan, senangnya berteman sama Gerald, ada sukacita nih, damai sejahtera nih, misalnya, ya. Senang nih jadi temannya Gerald, baik, orangnya baik, nggak sakit ya dia. Misalnya, oke, next. Filipi 4 ayat 9, firman Tuhan mengatakan, apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Ya. Ada kata, lakukanlah itu. Masalahnya kenapa kok firman Tuhannya mati ya, nggak bekerja dalam kehidupan kita? Karena kita nggak melakukan firman Tuhan. Sederhana, karena Tuhan bilang lakukanlah itu. Just do it, amin. Just do it kata Nabi, just do it. Saudara tahu bagi Tuhan menjadikan kita baru itu bukan sesuatu yang aneh, saudara. Karena semua yang hancur buat Tuhan akan kembali pulih. Amin, saudara. Nah, biasakan kembali pulih. Amin. Berbahagialah ada bunga di depan. Kembali pulih, artinya kembali mekar. Kadang-kadang kita berpikir, saya udah gak layak nih, saya udah hancur nih. Tapi waktu kita sadari kasih karunia Tuhan itu luar biasa, kita kembali pulih, gak ada bekasnya. Yang bikin bekas itu kita sendiri. Waktu Tuhan mengatakan saya mengampuni dosamu sejauh timur dari barat, gak ketemu timur sama barat. Ya.
hatimu, saya membersihkan seperti Tuhan mengambil semuanya menjadi baru. Pikirkan hal yang baik dalam hidup kita. Kadang-kadang kita sendiri nggak baik sama diri kita. Karena kita berpikir bahwa Tuhan nggak cukup kuat atau nggak cukup mampu untuk mengampuni dosa kita. Atau Allah nggak cukup mengasihi untuk mengampuni dosa saya. Hari ini, saudara menjadi baru. Apa yang saudara lakukan, Tuhan mau perbaharui. Kalau sampai hari ini, saudara masih merasakan kasih karunia Tuhan kurang, nggak cukup, nggak layak, saudara. Tuhan ingin mengatakan, you are new again. Kamu menjadi baru lagi. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri. Hebat kita, kemampuan kita, nilai rapor kita, kebaikan kita, talenta kita, keahlian kita, atau berapa lembar ijazah yang kita punyai, atau keahlian kita di pekerjaan kita, atau posisi kita di kantor, di rumah, atau di gereja. Itu enggak efek sama sekali dengan kasih karunia Tuhan. Waktu Tuhan ingin mengatakan bahwa kasih karunia-Ku cukup. Hari ini cukup, saudara. Tuhan ingin engkau bangkit, bersinar dan menjadi terang. Bangkit dari semua perasaan atau pikiran yang bukan dari Tuhan. Bangkit dari semua asumsi-asumsi yang ada di dalam pikiran kita saat ini. Bangkit di dalam kehidupanmu yang mengatakan, Tuhan, saya memang sudah dirancangkan menjadi pemenang. Dulu jadi pemenang, sekarang jadi pemenang, besok jadi pemenang. Sampai Tuhan panggil saya harusnya jadi pemenang, Tuhan. Saya gak mau jadi orang yang pergi dan meninggalkan kasih karunia Tuhan. Marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan, menghakimi Tuhan. Tapi hari ini, saya mau menjadi orang yang mengatakan, Tuhan, ini aku. Saya gak sempurna. Dan saya juga gak mau memandang orang dengan sebelah mata, menghakimi orang lain. Hari ini Tuhan, saya mau melihat hidup saya, menerima hidup saya. Hidup saya ini luar biasa. Semua kesalahan saya atau kebodohan saya, dosa saya, akan Kau hapuskan dan menjadi baru. Saya belajar, terus belajar, selalu belajar, menjaga pikiran saya, menjaga hati saya, untuk seturut dengan kehendak-Mu, Tuhan. Di dalam masa belajar ini, Tuhan, kalau Engkau gak pernah give up sama saya juga gak mau give up sama Engkau, Tuhan. Kuatkan dan teguhkan senantiasa hati saya, Tuhan. Perbaharui hidup saya selalu, seperti bunga yang baru, seperti mentari yang baru, yang setiap pagi Engkau tidak pernah lupa untuk memberikan kepada kami. Hidup kami ada dalam tangan-Mu, dalam kasih karunia Engkau. Kami menjadi kuat, damai sejahtera Tuhan, dengan segala kemewahannya, dengan segala kekayaannya, akan tinggal di dalam hati dan pikiran kami, Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Mas, silakan duduk. Selamat pagi saudara, shalom. Coba sebelumnya
cek kanan kiri saudara, terus bilang, jaga, jangan kotori. Saya lihat muka-muka yang tegang saudara. Ya, saya yakin hari ini kita semua diberkati dengan firman Tuhan. Terima kasih Pastor Linda Hartawan untuk firman dibagikan. Hari ini kita mau memberikan yang terbaik, saudara, dengan gaya yang normal. Ya, seperti minggu lalu, nanti di akhir ibadah sebelum saudara jalan pulang ke depan, di pintu kita sediakan kotak persembahan. Saudara bisa menaruh persembahan di situ. Tapi sebelumnya siapa yang belum menerima amplop persembahan, saudara? Biar Asher bisa nolong untuk membantu untuk yang belum menerima. Baik, semua sudah menerima ya? Oke, saya akan bacakan di 2 Korintus 9 ayat 7 sampai dengan yang ke-8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Mari kita tundukkan kepala saudara, kita berdoa untuk persembahan kita pada pagi hari ini. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih karunia Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat yang kami boleh terima Tuhan pada sampai saat ini Tuhan. Untuk kesehatan kami, keluarga kami, kekuatan kami Tuhan. Dan semua apa yang kami punya Tuhan, apa yang kami masih miliki Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan Engkau dan anugerah Engkau dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami memberikan yang terbaik Tuhan. Kami memberikan benih kami Tuhan, dan kami akan tumbuh berkali-kali lipat Tuhan di ladang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau berkati usaha kami, Kau berkati pekerjaan kami, rumah tangga kami, sekolah kami Tuhan. Kau berkati buah hasil tangan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya dengan iman kami akan memberi yang terbaik pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Program 1 juta. Bagi yang ingin memberi persembahan khusus untuk program 1 juta dapat menulis di amplop untuk program 1 juta. Bagi saudara yang ingin memberi barang bantuan bisa menghubungi Ibu Tan atau Ibu Anas. Happy birthday Rahel and Sitanala pada tanggal 29 Juni. Midnight Legacy akan diadakan hari Sabtu via online. Info lebih lanjut bisa menghubungi Youth Leader WhatsApp Group. My dears,
Dahulu kemana saja, di mana saja, santai saja. Namun sekarang kemana saja, di mana saja harus waspada. Dahulu keluar masuk ruangan semua langsung saja. Namun sekarang jika keluar masuk ruangan semua harus mengikuti protokol kesehatan. Dahulu menyatakan kasih melalui pelukan dan sentuhan. Sekarang menyatakan kasih dengan memakai masker dan menjaga jarak. Aku ingin agar kamu semua bergerak mengikuti perubahan new normal yang ada. Jangan terpaku pada masa lalu, karena semuanya telah berubah. Tatanan kehidupan akan berubah. Cara beraktivitas, bekerja, bersekolah, bahkan beribadah, semua mengalami perubahan. Namun satu hal yang tidak berubah, yaitu firman kebenaranku. Firmanku akan menuntunmu untuk memberikan kekuatan dan kemenangan di masa perubahan ini. Aku mengasihimu, Jesus Christ. Kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang Pastor Linda. Baik, sebelum kita tutup di dalam doa dan doa berkat, saya mau ingatkan kembali, ini selalu akan saya ingatkan saudara, bahwa waktu kita pulang, ya, kita jangan lupa untuk ganti baju, cuci semuanya, apalagi kalau di rumah kita ada orang tua, saudara, jadi menjaga. Ya. Waktu kita keluar, kita juga nanti langsung pulang, saudara. Kalau memang benar-benar urgent harus fellowship atau ada yang mau dibicarakan, tidak lama-lama, saudara, karena memang urgent ya. Jadi intinya tidak fellowship sih sebenarnya ya, tidak fellowship. Cari hari lain kalau ingin fellowship dan tidak di gereja. Amin, saudara. Ada lagi yang saya lupa? Kita bangkit berdiri. Sebelum kita berdoa berkat, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, hari Minggu ini Tuhan, Engkau berikan kekuatan dan kesehatan buat setiap dari kami. Biar setiap kami lebih lagi mengerti, mengenal Engkau Tuhan, mengenal kasih karunia Engkau yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami mau menjaga pikiran dan hati kami lebih lagi ya Bapa. Saudara, sebelum saudara pulang, terimalah berkat Tuhan. Biar kasih karunia Tuhan akan menyertai engkau. Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan akan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan akan memberikan engkau kasih karunia yang tidak berkesudahan. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan selalu memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah